Aku nggak perlu melayani kamu interpretasi kitab suci liar. Aku cukup menampilkan data bidat yang kaitan double predestinasi. Itu bidat abad ke-9, Kus. Jadi untuk apa aku berdebat dengan bidat? Ya, lebih baik ayo kita bermain historis, kita bongkar semua yuk. Mau enggak? Ayo, berdasarkan historis, berdasarkan biblis, kulayani. Kalau kamu membicarakan kaitan double predestinasi, kaitan takdir, itu bidat. Sorry, data akan membentang nanti. Dan kalau kamu hanya interpretasi kuah kosong, kamu hanya menghina saya, mencemooh saya, nggak ketemu judul kamu. Nggak ketemu judul. Om Sajen, menurut Om Sajen, takdir itu ada di kekristenan nggak, Om? Menurut saya nggak ada ya yang namanya takdir. Masuk sih, Om? Bener ya, Om ya? Iya, karena menurut saya kalau Allah menentukan takdir, Allah tidak adil sebenarnya. Gitu. Tuh, udah dijawab itu. Tuh, udah dijawab itu. Kamu cukup dengan Bro Sajen saja, tak kasih ruang kamu. Ayo. Nah, dengan saya pasti kamu bugil, telanjang bugil, dan kamu akan nangis tanpa baju. Kayak orang gila di jalan dulu. Nangis sendiri, ketawa sendiri tanpa busana itu. Lah itu kamu nanti seperti itu. Kalau sama saya, itu pasti saya jamin itu. Dengan Bro Sajen aja kamu dialog sama Bro Anel sini loh. Ini protestan semua ini. Malu kamu, takut, gak berani. Gak berani kamu tuh. Kalau gak berani jangan nantang-nantang saya. Paling-paling kamu nanti naik ke atas, Erik setan, Erik goblok, tolol. Itu tok, kata-katamu itu tok dengan saya itu. Gak pernah kamu membuka open kamera data. Dan selalu Katolik yang akan memberikan data itu. Katolik dan Katolik akan selalu membuka data, ya. Kamu datanya apa? Congormu Erik, bacotmu Erik, hanya gitu tok kamu paling itu. Itu tok kamu itu. Erik congormu, bacotmu Erik, itu tok dah. Adu minim kepada saya terus kamu. Oke, Bro Sajen, monggo silakan Bro Sajen. Ya, menurut saya takdir itu nggak ada ya. Yang dikatakan, saya nggak setuju apa yang dikatakan John Calvin ya. Kebetulan saya beraliran yang Armenian. Saya mengatakan bahwa John Calvin sudah salah mengatakan bahwa Allah menentukan sebagian orang keselamatan dan sebagian orang untuk tidak selamat. Menurut saya kalau Allah seperti itu, Allah itu tidak adil. Karena orang tidak pernah minta dia dilahirkan di mana, tidak. Dan sebenarnya di Yakobus sudah jelas bahwa Yesus mengatakan bahwa berjuanglah kamu melewati jalan yang sempit. Nah, di situ kan berarti kan ada respon, di mana kalau kita respon artinya kita harus menanggapi keselamatan itu. Artinya responnya ini ya tidak anugerah, tapi itu adalah perjuangan kita. Mungkin itu aja kali Pak DKC ya. Terima kasih. Kena kau. Betul kan yang saya katakan? Ajaranmu Calvin belum tentu diterima seluruh Protestan. Armenian itu tidak bisa menerima. Luther pun tidak bisa menerima. Paham? Itu dipahami dulu. Inilah kecarut-marutan di dalam Protestan. Nggak sadar kan kamu? Ayo naik sini. Wes tak ladeni wes kamu sama aku, ayo. Kamu mau abal-abal cuap-cuap, wes nggak apa-apa wes. Aku akhirnya memaklumi karena kamu hanya modal mulut doang. Ayo naik sini. Ayo. Tak kasih pete sama jengkol kamu nanti, ayo. Selesai ngomong tak kasih saku pete sama jengkol. Yuk, yuk, sini, Kus. Ayo, Kus. Aku sudah berani jak tadi, Kus. Markus. Kau itu hanya berani tapping saja, Kus. Dis, silakan Dis, mainkan Dis. Iya, ya berkaitan dengan Protestantisme ya, memang kenyataannya
banyak sekali perbedaan yang satu dengan yang lainnya, baik itu yang dikatakan itu Sorry sebagai Dis, sorry. Dana ID saya Dis, mainkan Dis. selamat malam Pak PS. Silakan berdialog dengan sesama Protestan. Silakan. Kami akan diam. Saya mau hadap kamu, Kofadis. Kamu kan sudah bernarasi kurang ajar kepada ajaran tulip. Kamu harus punya pertanggungjawaban di dalam penjelasan kamu. Bro Sajen, silakan Bro Sajen. Counter itu, Armenian silakan. Ya, menurut saya di mana keadilannya Pak Adi? Tidak, kamu alamat Armenia, saya tidak mau hadap kamu. Saya mau hadap Katolik. Ya. Kofadis, DKC, atau siapalah. Berani kamu DKC? Itu loh sama Armenian dulu itu loh. Coba mainkan dulu. Armenian tidak perlu. Saya mau kamu yang berkuar-kuar tentang tulip, yang tidak mengerti apa-apa. Saya mau Saya rasa jawab dulu Pak, di mana adilnya Pak Allah Pak? DKC goblok, kamu berani goblok? Ah iya toh, hanya itu aja. Bro Sajen, goblok-goblokin orang tok, pinternya itu. Nah, kan kamu yang berkuar-kuar pengajaran tulip. Sekarang saya Oke, yuk. Silakan. Saya malu Ya. Bapak Protestan kok menyerang saudara kita sendiri ini kayak bagaimana? You kagak tahu apa-apa, you baru tampil. Kamu menyerang saudara ini sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Kamu sampai tidak tahu RT6 kita persoalannya. diketawain loh Pak. Kamu diam. Kamu tidak tahu apa-apa. Saya berurusan dengan si DKC, dengan si Kofadis, karena mereka Ayo, utarakan dulu. merendahkan pengajaran Calvinisme. Ayo utarakan dulu. Ayo silakan, jabarkan dulu. DKC, Jabarkan dulu. mau nggak kamu berdiskusi sekarang? Iya. Yo, beres Pak Bos, beres. Ayo untaikan dulu, silakan jabarkan dulu, silakan. Oke, berarti kamu siap ya? Kamu berikan waktu, jangan ada yang potong ya. Jojo, beres. Lanjut, gas. Kasih waktu berapa lama? Wes to gas. Nggak usah berdele-dele, gas. Lanjut. Saya 2 menit. Silakan. 2 menit saya wasitnya. Ya, 1946. Silakan PS Adi Markus. 2 menit apa 3 menit apa 5 menit? Oke, 3 menit silakan. 3 menit. Kita tambah waktu 3 menit. Ini 1946. Nanti dia 49. Silakan. Oke. Saya mau menyampaikan pengajaran daripada Yohanes Calvin, ya, yang disebut dengan Calvinisme, yaitu terkait dengan pengajaran. Ya, lalu disebutkan secara khusus itu di dalam kronim bunga tulip dari Belanda. Ya, yaitu tulip, ya. Merujuk kepada huruf T itu berarti total depravity. Ya, apa itu total depravity? Bahwa manusia ini sudah mengalami kebejatan total, mengalami kerusakan total. Itu bukan tidak ada dasarnya. Itu ada ayat Alkitabnya, misalnya dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Ya, Kejadian 6:5 dijelaskan bahwa seluruh pikiran manusia, kehendak manusia semata-mata hanya merupakan kejahatan. Saya bacakan ya, Kejadian 6 ayat yang kelima. Sebentar. Kejadian 6 ayat yang kelima. Tuhan melihat betapa besarnya kejahatan manusia di bumi, dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Perhatikan kata kecenderungan hatinya. Ya, kecenderungan hatinya sama dengan kerap kali.
seringkali atau suatu kebiasaan, sifat naturnya, dasarnya, bahwa manusia itu sudah sangat rusak, ya, baik dalam pikirannya, perasaannya, dan kehendaknya. Itulah yang dimaksudkan dengan total depravity. Artinya manusia itu untuk melakukan kebaikan sekalipun harus dianggap berdosa, harus dianggap tidak memperkenankan Tuhan, tidak mendapatkan suatu kelayakan lagi di hadapan Tuhan. Ya, apabila ia tidak beriman. Merujuk kepada Ibrani 11 ayat yang ke-6, tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, tanpa iman, atau merujuk kepada Roma 14 ayat 23 di bagian B mengatakan, ya, segala perbuatan baik manusia sekalipun, kalau dia tidak beriman, dia tetap berdosa. Ya, artinya total depravity itu harus terjadi dan dialami oleh seluruh manusia keturunan Adam yang pada naturnya. Habis waktu PS Adi Markis sudah 1950. Iya, Silakan. iya. Menurut saya Pak Adi ini tidak lebih dari seorang Farisi ya. Bagaimana ajaran Yesus sendiri itu adalah seorang Katolik. Saya sedang berhadapan dengan Dia Injil itu akan diterima secara universal dan Katolik itu Wow, artinya saya universal. tidak berbicara dengan kamu. Saya sedang tidak ladeni kamu. Oh, Saya sedang ladeni itu. Kamu diam ya, diam ya. Silakan. Baik. Oke. 1950 nanti 54 habisnya. Silakan Om DKC. Oke. Kaitan kerusakan total. Doktrin kerusakan total itu artinya manusia selalu dan hanya berdosa ya. Gitu ya. Jadi kaum Calvinis itu berpikir bahwa manusia berdosa seperti yang mungkin kita pikirkan kan itu. Calvinis ini juga mengatakan, mengklaim loh, bahwa kehendak bebas manusia itu telah dicederai oleh dosa asal. Kecuali, nah ada kecualinya nih, Calvin mengatakan apa itu? Kecuali Allah memberikan anugerah yang istimewa. Kita tidak dapat membebaskan diri kita dari dosa dan memilih untuk melayani Allah di dalam kasih. Saudara-saudara, itu Calvin itu. Bagaimana mendapat pendapat dari Katolik, Erik? Oke, mantap. Meskipun dia tidak menggunakan istilah kerusakan total untuk menggambarkan doktrin tersebut, dia itu sebenarnya akan setuju dengan doktrin mengenai karena kejatuhan Adam, manusia tidak dapat melakukan apapun karena cinta supranatural, kecuali Tuhan memberinya rahmat khusus untuk melakukannya. Akhirnya dia menerima di situ kan. Thomas Aquinas itu mengatakan apa? Anugerah khusus diperlukan bagi manusia untuk melakukan tindakan yang baik secara adikodrati. Tindakan yang secara adikodrati ini adalah hal untuk mengasihi Allah, untuk memenuhi perintah-perintah Allah, untuk memperoleh hidup kekal, juga untuk mempersiapkan keselamatan, untuk bangkit dari dosa, untuk menghindari dosa, dan untuk bertekun. Itu jawaban Katolik. Silakan Lang, tak kasihkan waktunya Lang untuk dia Lang. Oke, baik. 1 menit disisakan untuk PS Adi Markus. Silakan 3 menit dijawab bernarasi PS Adi Markus. Ya, saudara DKC bahkan tidak paham, begitu bodoh di dalam menjelaskan total depravity. Bahkan dia tidak bisa mendefinisikan ya secara etimologis pemahaman total depravity. Malah dia menyambung kepada rahmat khusus atau kemudian anugerah khusus. Bahwa rahmat khusus
itu adalah kasih karunia Allah, di mana kemudian oleh kasih karunia itu menyelamatkan manusia, tetapi melalui iman yang kemudian dibenarkan. Iman diperhitungkan sebagai kebenaran di hadapan Tuhan, yang kemudian kita akan memahami yang disebut dengan sola fide. Ya, anugerah khusus itu memang diterima oleh setiap manusia yang percaya, yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan anugerah khusus memastikan dia bahwa diselamatkan secara kekal. Ya, itulah yang membedakan anugerah khusus dan anugerah umum. Anugerah umum menekankan anugerah Allah, kebaikan Tuhan kepada semesta, kepada semua orang. Orang-orang yang tidak mengenal Kristus, orang-orang yang menolak Kristus, mereka justru masih bisa menikmati anugerah umum. Karena bagaimanapun Tuhan memelihara mereka. Tuhan memberikan misalnya matahari buat mereka, atau hujan pada waktunya juga buat mereka, ataupun juga pemeliharaan kesehatan juga bagi mereka. Kemudian juga pendidikan-pendidikan secara khusus juga kepada mereka. Yang jangan membawa anugerah khusus. Mereka tidak menerima iman di dalam Kristus yang membawa mereka diselamatkan. Ya, jadi saya dapat memahami bahwa DKC memiliki ad hominem, pandangan di dalam total depravity dan tidak paham apapun. Ya, hanya merupakan seringkali merendahkan atau mendegradasi dari doktrin ini dan tidak memahami apapun. Oleh karena itu penjelasan saya dari pandangan DKC ya tidak memberikan suatu edukasi yang baik ataupun pemahaman bagi penonton atau bagi kalangan Katolik maupun Protestan. Ya, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa total depravity ya kalau kita merujuk kepada Roma pasal 3 ayat 10 ya, Roma 3 ayat 10 saya memberikan bukti DKC tidak memperlihatkan ayat sama sekali, membuktikan dia begitu tidak memahami doktrinal tulik. Ya, Roma 3 ayat 10. Roma 3 ayat 10. Sebentar. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Ya, misalnya dirujuk dalam Roma 3:23 juga kemudian. Ya, upah dosa Ya, adalah habis. PSA dari Markus sudah habis waktunya. Langsung kenakan ayat untuk Gampang. Oke. silakan. Thank you lah. Thank you. Oh, thank you. 57. Ya, silakan lanjut. Saya tidak pernah ad hominem. Justru kamu yang memutarbalikkan fakta. Kamu masuk sudah bodoh-bodohin saya, nolol-nololin saya, goblok-goblokin saya tidak ad hominem loh. Saya menghajar, menggiles takdirnya Calvin. Pertanyaan saya begini, kenapa sih manusia itu berdosa? Dipahami, kata-kata saya itu dipahami, biar kamu cerdas dikit. Kenapa manusia itu berdosa? Pertanyaan pertama itu, mengapa manusia itu berdosa? Pertanyaan kedua, apakah manusia itu pada hakikatnya baik atau sebaliknya pada hakikatnya manusia itu adalah jahat? Pertanyaan pertama dan kedua itu. Jawabannya di mana? Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula, oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Roma 5 ayat 19. Alurnya di situ dulu kalau mau dialog yang asik. Paulus itu menulis sebelumnya kaitan hal itu. Sebab itu
Sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat 12 tuh. Inilah perbedaan Calvin sama Katolik. Kalau Calvin, Protestan, itu mengajarkan mengenai kaitan kerusakan total dalam diri manusia. Adam itu dianggap oleh Allah sebagai wakil dari seluruh umat manusia. Oleh karena itu ketika Adam itu jatuh ke dalam dosa, seluruh umat manusia dianggap jatuh ke dalam dosa juga. Pandangan-pandangan ini ternyata didukung dalam kitab suci Ayub 25 ayat 4. Bagaimana manusia benar di hadapan Allah, dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih. Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Mazmur 58 ayat 4. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Inilah kemudian Protestan itu mengajarkan kaitan pembenaran dan keselamatan melalui 5 sola. Itu konteksnya di situ akhirnya. Kerusakan total dasarnya di situ. Sekian Lang, berikan tuh dia Lang, biar dia berpikir Lang. Oke, baik. Jadi begini ya. Ini kan tadi sudah bawa ayat ya. Sekarang begini. PS Adi Markus bisa tanya jawab, langsung tanya jawab aja bagaimana? Karena nanti ini narasi sendiri, langsung ditanya dijawab. Baru gantian nanti ditanya dijawab juga bergantian. Tapi dengan tertib, kalau PS Adi Markus bertanya, Om DKC menjawab. Nah, nanti gantian seperti itu. Silakan. Siapa dulu yang bertanya? Tantangan tulip. Tanya dulu. Silakan. Aku tanya dulu. Tidak, begini. Saya Aku meresponi tanya dulu Lang ya. Begini, Sebentar, saya Lang. meresponi dulu apa yang dijelaskan Sebentar. barusan. Sudah gantian. Sudah dua, Di awalnya dua, kamu, sekarang gantian saya. dua periode bernarasi, nggak ada yang kena. PS Adi Markus langsung tanya jawab aja nanti biar Aku tanya dapat sama kamu poinnya. Markus. Kamu mengatakan kaitan double predestinasi. Seolah-olah manusia itu sudah dipilah-pilah, nanti yang selamat ini, yang tidak selamat ini. Terus bagaimana bisa klik dengan sola fide? Hanya beriman kepada Yesus selamat itu bagaimana itu? Tolong jawab itu, jelaskan itu. Silakan Gus. Ya, baik. Ini berapa menit ya? 2 menit lagi? 3. Sampai Anda selesai saja. 3 menit kita batasi. 3 menit. Ya. Baik. Bahwa dalam pengajaran Calvinisme, kalau kita perhatikan dalam poin yang ketiga L, limited atonement, ya, itu membicarakan keselamatan yang terbatas. Ya, apa itu keselamatan yang terbatas? Ya, bahwa ada sebagian orang, ya, ada orang-orang tertentu yang oleh Allah mengaruniakan keselamatan. Nah, apa yang menyebabkan mereka diselamatkan? Apa yang membuat mereka memiliki suatu jaminan di dalam keselamatan yang kekal? Kalau kita membaca di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Perhatikan kata yang percaya kepadanya. Berarti ada orang yang percaya dalam dunia ini dan ada orang yang tidak percaya. Ya, bahwasannya Allah memang mengasihi dunia. Yes. Kristus datang untuk menebus seluruh dosa dunia, mengasihi dunia secara universal. Yes. Allah memang mengasihi semua orang. Yes dan yes. Tetapi ketika pemberitaan Injil diberitakan, disampaikan,
tidak semua orang menerima Injil. Tidak semua orang percaya kepada Injil. Karena Injil adalah kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan. Oleh berita Injil, merujuk Roma 10, ayat 9 dan 10. Barang siapa yang mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka diselamatkan. Ini menekankan sola fide, yang kemudian bahwa oleh iman itu, memastikan iman itu, justification by faith alone. Ya, iman diperhitungkan sebagai kebenaran yang dapat menyelamatkan seseorang. Ya, ketika sudah beriman, ya, bukan berarti kita terus berbuat dosa. Nah, itu kurang ajar. Itu tidak benar. Itu iman penipu, itu iman bohong, itu iman dari setan. Ya, iman yang sejati itu seperti apa? Iman yang sejati menghadirkan pertobatan. Iman yang sejati menghadirkan buah ketaatan, kasih, damai, sukacita. Merujuk Galatia pasal 5 misalnya, ayat 22 sampai 23. Jadi poin saya bahwa yaitu keselamatan itu memang kepada orang yang percaya. Tidak semua Oke, orang baik. diselamatkan. Baik, terima kasih PSD Markus. Berarti iman itu orang yang percaya. Itu termasuk free will kah, kehendak bebas atau sudah ditentukan? Lang Lebih tajam kamu lagi. jadi nganu lang, bukan kamu ikut ngomong, Enggak. aku yang ngomong lang jabang. Oke. Biar saya runcingkan gitu loh tadi. Kene, duduk kene, kamu duduk manis. Melu nguntai kau, udah gini aja kamu. Sorry Kus ya, sorry. Nggak nyambung Kus. Jawabanmu blunder, muter-muter pusing aku. Kan aku pertanyaanku jelas toh, Kus, Markus. Di ajaran takdirmu, orang itu sudah dipilih-pilih. Yang masuk surga ini, yang masuk neraka ini. Pertanyaan saya, kok tabrakan dengan sola fide, Kus? Ya berarti tulipnya gagal toh, Kus. Sola fide-nya menang toh, Kus. Tuas kamu menjawab berarti sola fide-nya menang itu. Nggak kerasa kamu akhirnya merontokkan tulipmu sendiri itu kamu blunder loh. Aku minta penjelasan secara detail. Kalau nggak bisa ya kamu ngomong aja nggak bisa. Terus yang kedua, Gus, kalau kamu mengatakan tulip itu seolah-olah pengajaran paling top, berarti Tuhan Yesus menebus dosa manusia di kayu salib sia-sia toh, Gus. Dia hanya menebus orang-orang yang dipilih saja toh, Gus. Silakan Gus. Terima kasih Pak Hos. Saya kembalikan sisa waktu Pak Hos. Matur suwun. Lah, saya belum selesai. Saya mau tanya kamu dulu. Halo host, adil dong. Ya, Hos, oke, nggak baik. betul, Pak Hos ini Pak Hos. Aku belum kelar Pak Hos. Jawabanmu belum masih Pak Hos. Kamu diam. Coba Biarkan host bicara. begini, PSD Kamu jangan Markus, mengatur host gini dong. biar saya tertibkan dulu. Kamu jangan mengatur Ah, host dong. Bentar. Saya atur dulu. Coba nanti yang dua ini pertanyaan sudah dijawab. Nanti PSD Markus bertanya sama Om DKC. Biar sepakat. Karena dia belum detail katanya. Melebar gitu. Jadi coba jawabannya lebih dipertajam. Hubungan predestinasi tadi dengan sola fide tadi. Ya, yang sudah ditetapkan, dia sudah ditetapkan masuk neraka, tapi sola fide hanya iman. Itu poin pertama tadi. Nah, ada yang sudah ditetapkan neraka, ada yang surga. Untuk apa lagi sola fide ini? Itu masuk pertanyaan pertama. Yang kedua, tadi bagaimana? Itu aja dulu Om DKC ya. Supaya lebih tajam jawabannya. Itu yang mau kita dengar. Udah Pak Adi, teologi Calvinis teologi merusak lah itu Pak Adi. Nggak usah. Ya, silakan PS Adi Markus nanti. Yang Nggak kedua ada siapa nanti yang bicara biar itu. diulangi Nggak ada siapa yang Om bicara DKC. Biar diulangi Om DKC. Yang pertama aja lebih tajam jawabannya PS Adi Markus. Silakan. Nanti setelah dua jawaban ini, Anda bertanya nanti sama Om DKC. Silakan. Oke, pertanyaan saya ulangi. Tulip itu kan mengajarkan takdir, ya. Perhatikan pelan-pelan bahasa saya. Berarti Tuhan sudah memilih-milih mana orang-orang yang diselamatkan dan mana orang-orang yang tidak diselamatkan. Poin pertama itu.
Terus sola fide itu gunanya apa? Kalau orang-orang ini sudah tidak diselamatkan terus dia selalu beriman kepada Yesus, kosong dong, tetap masuk neraka tah. Ya, terus bagaimana itu untuk menjabarkannya itu? Silakan Gus, itu dulu aja. Jadi begini, DKC yang tidak paham apapun di dalam teologi. Kalau tadi saya jelaskan bahwa keselamatan itu adalah bagi mereka yang percaya. Tadi saya sudah rujuk teksnya di dalam Yohanes 3:16. Ya, siapa yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya otomatis dihukum. Ya, pun predestinasi itu ada di dalam, misalnya lebih spesifik teksnya dalam Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30 saya bacakan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, dipilihnya ya, mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka juga yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Perhatikan kata yang saya mau garis bawahi. Dipilihnya, kemudian ya di ayat yang frasa yang lain dikatakan ditentukannya, ya, kemudian frasa yang lain dipanggilnya, frasa yang lain dibenarkannya, frasa yang lain lagi dimuliakannya. Ya, dipilihnya, ditentukannya, dipanggilnya, dibenarkannya, dimuliakannya. Nah, itulah predestinasi. Artinya segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah di dalam kekekalan. Ya, apakah ini merupakan pertentangan dengan sola fide? Ya, dalam pandangan Calvin dengan tulipnya, ya, dalam pandangan sola fide dari Martin Luther, ya, poin ketiga sola fide itu pun tidak berkontradiksi. Ya, ini semacam melengkapi juga dari formulasi yang sudah dibentuk oleh Martin Luther, lalu juga ditegaskan oleh Johannes Calvin kemudian di tahun 1552. Nah, oleh karena itu, ya, sayang sekali kalau apologet Kristen baik Katolik maupun Protestan tidak memahami predestinasi, ya, yang sesuai dengan Alkitabiah ini maupun juga tulip misalnya. Ya, artinya begini, ini bukan merupakan suatu penemuan, ya, seperti Calvin menemukan Amerika atau Einstein menemukan suatu ilmiah yang lain. Tetapi ini adalah hasil penelitian, hasil penggalian pembacaan kitab suci secara komprehensif di situ. Ya, kalau DKC mengatakan, ini tidak masuk di akal saya, ini mumet wese, yaitu karena you tidak belajar. You hanya maju moncomu untuk merendahkan ataupun menegatifkan daripada doktrinal ini. Ya, itu tadi yang saya sudah rujuk beberapa ayat, ya, bahwa predestinasi itu adalah sesuatu yang ditentukan oleh Allah dalam kekekalan. Dan itu bagian daripada semua orang. Dan bersyukurlah kalau misalnya kita merujuk kepada Yohanes 6:44, ya. Kalau seseorang datang kepada Bapa, ya harus ditarik oleh Bapa. Ya, ada tangan Tuhan yang menarik mereka. Ada jamahan Tuhan, ada kuasa supranatural daripada Allah untuk membawa mereka mengenal Injil, mengenal kebenaran. Lalu kemudian, ya, menguatkan sola fide di situ. By justification, sola fide itu memastikan bahwa
dia diselamatkan, bukan karena perbuatan. Berarti Allah pilih kasih lah Pak ya, itu intinya. Itu logika sesat kamu. Oh, kamu kok logika Ini ya sesat. Lang ya. Gimana orang itu juga diciptain oleh Tuhan kok gimana? Dis kamu logika jadi sesat kamu. bos. Sebentar, Sama aku. Sajen sebentar. Oke, lanjut. Bentar. Itu silakan ditanggapi Om DKC. Silakan ditanggapi Oke. jawabannya tadi. Oke, saya tanggapi langsung gini lah. Dia nggak paham kaitan tulip ya ternyata. T ya, saya sampaikan dulu kerusakan kebejatan total. Itu nanti kaitannya dengan berkaitan penebusan terbatas itu loh. Dia Markus ini nggak paham banget toh. Total depravity, maksud dari Calvin itu apa sih? Manusia itu hancur total sejak kejatuhan Adam ke dalam dosa. Manusia itu tidak memiliki kemampuan lagi untuk merespon seruan untuk mengkonvensi, apalagi seruan untuk percaya kepada sang penipu. Manusia sudah hancur total itu, sehingga tidak mungkin bisa diselamatkan kecuali Allah menghidupkannya terlebih dahulu melalui kelahiran kembali. Itu kebejatan total. Saya masuk itu di dalam poin L atau penebusan terbatas. Apa itu penebusan terbatas? Penebusan terbatas menurut Calvin maksudnya adalah Allah itu hanya mengutus Yesus Kristus ke dunia dan mati di kayu salib itu hanya menebus orang-orang yang dipilih secara tanpa kondisi itu. Di sini bagi Calvin, Yesus Kristus bukan menyimpan dunia, melainkan hanya menyimpan orang pilihan saja. Itu maksudnya Calvin. Ini loh yang saya pertanyakan kan bertolak belakang dengan sola fide, Kos. Saya langsung masuk poin ke penebusan terbatas, Kos Markus. Bagaimana terus sola fide-nya, Markus? Lang, kita gak nyambung lang iki lang. Mau aku dihujat tok lang, digoblok-goblokin. Aku sebetulnya bisa lang membalas dia dengan kata out ini bisa lang. Males aku lang. Itu loh lang. Silakan lang. Ya, baik begini PS Adi Markus, saya lebih kerucutkan sederhanakan bahasanya. Kalau sudah ditentukan selamat, untuk apa lagi sola fide? Kalau sudah ditentukan sebagian orang itu untuk masuk ke neraka, ya. Sola fide ini kan gugur PS Adi Markus, itu loh. Untuk apa lagi sola fide itu kalau sudah ditentukan dia selamat? Itu loh maksudnya tadi. Artinya sola fide ini kan bagi setiap semua orang yang percaya. Kalau sudah ditentukan untuk orang-orang, ya sola fide ini nggak ada untuk apa gunanya, gitu maksudnya Om DKC. Begitu PS Adi Markus, silakan ditanggapi. Ya, kalau pertanyaan itu adalah dapat mempengaruhi daripada pilar-pilar reformasi itu, misalnya tadi kalau sudah ditentukan untuk selamat, lalu untuk apa sola fide? Nah, harus dibedakan penjelasannya dan pemahamannya dari limited atonement. Ya, limited atonement, yaitu bahwa kasih Allah memang kan secara universal seluruh dunia. Tetapi penebusan itu terbatas. Ya, terbatas berarti kepada mereka yang percaya dalam hal ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Berarti orang yang percaya, berarti sola fide, Kos Markus, jabang bayi. aduh, biadab, kamu diam dulu, biadab. Kamu diam Kos Markus. biadab. Om DKC kamu nanti diam ditanggapi dulu, Om DKC. biadab. Nanti Kamu ditanggapi. diam dulu, biadab. Ya, lanjut PS Adi Kurang Markus. ajar, biadab. Jangan gitulah. Udah Tidak, lanjut. saya sangat menyakitkan di DKC Prensia ini. Udah biar kita lanjut dulu. Aduh. Biar kita lanjut. Oleh karena Pendeta itu, mulutnya gitu ya. saya tanya sama kamu. Sekarang saya bertanya bukan? Pak Lang? Oke. Ya, tapi dengan nanti kata-kata yang narasinya baik, ini nanti Pak PS Adi Pendeta. Markus bertanya. Selesaikan dulu. Tadi gantung. Ini bahasa rohnya Protestan keluar ini. Sebentar. Tapi dengan bahasa yang baik bisa selesaikan nggak? dulu. Udah, nggak usah Selesaikan dulu framing. narasinya. Bisa nggak dengan kata-kata yang baik? Diam.
Diam, nggak usah framing, diam. Sebentar, sabar host, sabar. Ini yang sabar. menyaksikan Udah. banyak orang Pak Pendeta. Kamu nggak malu Terserah. kamu, Kamu nggak Terserah. malu. Kok pendeta mulutnya kayak itu jamban ya? Alamak, mengapa you masuk? You PS tidak Adi punya Markus, kompeten. PS Adi Markus, begini PS Adi Markus, kita ke topik aja lah, jangan serang ad hominem gitu lah. Ya, Ya, sepakat. jangan serang pribadi. Itu Gunakan nih, narasi itu Anda harusnya untuk kan bahasa DKC kus. Itu suatu perendahan diri bagi saya. Itu namamu. Dan namamu siapa? Namamu benar Markus kan? Pendeta bangsat kamu ya. Kau jangan, aduh gimana? kamu itu. John. Sabar. John. Kurang ajar. Sabar, Pak John, Pak John. Enggak, saya turunkan aja, saya turunkan. Oke. John, sabar, Pak sebentar. John. Yang saya turunkan John, maaf ya. Yang berkata ad hominem saya turunkan. Kita protai, Protestan itu protai. Sekarang saya Halo, boleh bertanya saya ya. bertanya nggak? Sekarang saya bertanya ya. Saya turunkan ya. Oke. Lain tidak. Silakan dulu apakan. Narasinya tadi terpotong tadi. Silakan lanjutkan PS Adi Markus biar bisa nanti bertanya. Jadi limited autonomy itu ya, tadi saya mendengar beberapa teks dari Elang tadi siang. Ya, dikatakan Yohanes 1:29 misalnya. Inilah anak domba Allah yang menghapus seluruh dosa dunia. Tadi saya mendengar teks itu. Betul. Kasih Allah itu memang universal. Kebaikan anugerah Tuhan itu untuk semua orang. Tetapi sayang sekali, ternyata ketika Injil diberitakan, hanya sedikit yang berespon. Hanya sedikit yang menerima Injil. Oke, baik PS Adi Markus, tahan di situ dulu. Hanya sedikit yang merespon. Itu berarti free will atau ditentukan? Ya, kembali kepada ketentukan. Sebentar PS Adi Markus. Hanya sedikit yang merespon. Itu free will atau kehendak bebas atau sudah ditentukan? Tinggal jawab saja di situ. Itu sudah ditentukan. Waduh, berarti respon itu bagaimana? Itu kan tadi hanya sedikit yang merespon. Artinya ada kehendak bebas untuk merespon, percaya atau menolak, kan begitu. Ya, makanya Coba tadi Roma fokus ke situ dulu. Maka Roma 8:29 tadi dikatakan bahwa ada orang-orang yang ditentukan, dipilihnya, ya ditentukannya, lalu dipanggilnya, dibenarkannya, dan dimuliakannya. Siapakah itu? Yaitu orang-orang yang sudah dalam rencana kekekalan itu, yang mereka memiliki keselamatan secara absolut itu. Artinya keselamatan itu terbatas kepada Oke, berarti tidak ada free will di situ, sudah ditentukan. Yes. Oke, baik. Tidak, sudah ditentukan. Sebentar dulu, sabar Om. Sudah ditentukan, ya, tidak ada free will. Sudah Silakan. ditentukan. Yes. Oke, baik. Sejak kekekalannya sudah ditentukan. Nah, Yes. baik. Itu jawaban PS Adi Markus, kita hargai. Ya, artinya terima atau tidak terima, itulah jawaban PS Adi Markus. Sejak kekekalan ini, dunia manusia sudah ditetapkan masuk surga. Ada sebagian masuk surga, ada sebagian masuk neraka. Oke, baik. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk jawaban PS Adi Markus. Ya, baik. Om DKC sama Om Erik dulu ya. Gini. Sebentar saja saya, Om. Bentar. Host. Lang, sorry Lang. Hostnya biar yang tuan rumah ya Lang. Dis sambil alih kamu Dis, silakan Dis. Ya. Lang, jadi peserta. Tolong yang lain ini apa di mute dulu Dis, ya. kamu posisi di besar Dis, posisi besar Dis. Biarin aja Dis. Silakan Dis. Sebentar saja, Om. Saya mau tanya saja dengan Markus ini. Dis, kamu posisi sebentar Om. Dis, kamu perbesar layarmu Dis, taruh di sini Dis. Sebentar. Halo. Nah, Ya, silakan. silakan. Halo, malam. Pendeta Markus. Saya mau tanya dulu, karena kau lebih Kristen daripada gereja Katolik. Sudah berapa orang yang jadi martir di kau punya gereja itu, yang sudah jadi martir untuk membela iman kekristenan? Sudah berapa orang yang jadi martir di gerejamu? Itu pertanyaan Anda out of context dengan judul saat ini ya. Saya Tidak, persoalannya begini. Kau punya gereja itu gereja baru. Ini gereja pertama, gereja Katolik ini.
datang kau propaganda di room ini juga. Kenapa kau jadi Bicara pengecut di lama sini? baru Kenapa kau bicara jadi lama pengecut baru kau berkomentar? Halo, tidak sopan host. lagi bicara Host, orang kenapa beri bejat, kesempatan bicara orang kepada yang bejat. lain? Halo host, saya belum Kau selesai loh sopan, bernarasi. masuk di orang punya room kau sopan. Kau bicara bejat. Ini apaan ini? Pada kata buat apa? Ini muncul dari langit mana ini orang ini? Kok bicara suka-suka aja di sini? Ini Memang lagi- jelas-jelas tadi kamu bejat kok. apaan ini? Kan tidak adil begini. Halo orang. Sebentar, sabar dulu Om. kualitas Om pendeta Eci, seperti Om kamu, Eci, ya. Om Eci sabar dulu, sabar. Biar diskusinya lanjut. Ini Ya belum begini, selesai diskusi, kenapa PSAD Markus saya kunci Anda di situ sudah ditentukan? Artinya ayat 2 Petrus 3 ayat 9 itu ya, 2 Petrus 3 ayat 9, ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini bertentangan kalau sudah ditentukan PSAD Markus. Itu Iya, loh Pak. maksud saya tadi. Makanya ini sudah bertentangan, tidak berlaku lagi ayat ini. Pun saya Ini harus bersepakat. ditipeks. Saya bersepakat Pak Alang. Saya bersepakat Pak Alang. Tetapi apa yang saya tekankan? sadar bahwa apa yang dia bicarakan bertentangan. Ya mungkin stop dulu, stop dulu supaya tidak ini ya terkesan keroyokan seperti itu ya. Saya juga tidak mau room ini menjadi room yang ricuh dan terkesan keroyokan seperti itu. Jadi saya beri kesempatan antara Om Erik dan PSAD seperti itu. Jadi Om Elang tolong ini aja Om Elang mengatur soal waktunya Om Elang ya supaya fair seperti itu, tidak terjadi kericuan dan terkesan keroyokan seperti itu. Bisa dipahami Sudah. PSAD ya. Ini tanya jawab nih, tanya jawab supaya lebih enak Saya mau seru dia. ajukan pertanyaan dulu. Saya mau ajukan pertanyaan dulu. Saya kan belum tadi ajukan pertanyaan ke DKC. Oke, silakan. Halo Pak DKC. Ya silakan langsung aja sampaikan pertanyaannya apa? Ya, pertanyaan saya adalah apakah semua orang diselamatkan termasuk yang tidak percaya Yesus? Jawaban anak TK juga bisa. Sebentar. Sudah pertanyaannya itu? Apakah semua orang diselamatkan seperti itu? Pertanyaannya? Ya, apakah semua orang diselamatkan walaupun dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Oke, pertanyaannya itu ya. Ya. Oke, silakan Om Erik. Dikasih waktu berapa menit ini? 4 menit. 4 Ya, menit silakan. sekitar 5 menit, silakan. Iya, 4 menit Om Erik, silakan. Oke, terima kasih. Apakah semua orang diselamatkan? Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Itu perhatikan. Semua manusia itu diselamatkan. Kok Tadi kabur saya- dia? Halo? Kabur dia. Siapa yang nurunkan? Gak ada yang nurunkan. Kabur. Nggak ada yang nurunin. Saya tidak nurunkan. Siapa yang nurunkan? Kabur. Teman-teman ada yang menurunkan nggak? Ini admin di Tidak. sini tuh saya. Sebentar. Diam dulu semuanya. Admin di sini saya, Elang sama superior loh. Ada menurunkan nggak? Nggak ada ya. Elang. Enggak ada. Saya tidak ada. Superior Kenapa tidak dia ada. kabur? Ini superior tidak ada ini superior. Oke, Jadi berarti dia kabur sendiri loh ya. Oke. Inilah yang menjadi Tadi sebenarnya dia ancang-ancang mau kabur tadi itu, yang waktu dia hominem tadi itu. Karena Sabar dulu biar MBKK narasi dulu. Sabar. ya silakan Om Erik. Oke. Tuhan itu menebus dosa semua manusia loh. Makanya dia datang ke dunia itu sebagai korban anak domba Allah. Karena Tuhan tahu bahwa manusia tidak akan bisa menebus. Hanya dialah yang menjadi anak domba Allah. Saya tuh belum mendapat jawaban yang tepat. Jawabannya akhirnya apa? Blunder. Kalau memang itu sudah ditakdirkan dari awal, dia tadi ngomong sendiri,
Oh berarti dari awal Tuhan sudah menakdirkan toh orang-orang yang mana yang diselamatkan, mana yang tidak. Iya. Lah terus gunanya apa dia sebagai anak domba Allah untuk menebus dosa manusia? Gunanya apa itu? Wartakanlah Injil ke semua bangsa. Wartakanlah Injil ke beberapa orang yang sudah saya pilih. Kan tidak ada kata-kata seperti itu. Wartakanlah Injil kepada semua bangsa. Tidak dipilah-pilah loh. Harusnya Tuhannya konsisten dong. Ayo. Kok enak banget ya dia mengatakan Tuhan sudah menakdirkan loh. Berarti kata-kata di kitab suci nggak seperti itu toh. Wartakanlah ke beberapa orang. Injili ke beberapa orang yang sudah saya tentukan. Itu kelar. Tuhanmu konsisten. Ini coba saya naikkan lagi ya. Coba, mau naik nggak? Oh, dia typing itu sinyal saya masalah, katanya gitu. Tidak tahu. Mau Katanya masalah sinyal. Itu sudah saya naikkan lagi. Bang DKC, sorry, tadi pertanyaan dia sebelum dia kabur itu, sebelum dia turun itu pertanyaannya dia gini. Kalau misal Tuhan Yesus tuh lahir ke dunia itu untuk menyelamatkan semua orang yang percaya dan yang tidak percaya, gimana tuh? Tidak bisa Om. Ibrani 7 ayat 25 sampai 27 Om. Tolong bacakan Om. Ibrani 7 ayat 25 sampai 27. Silakan Om dibaca Om. Aku ndak pegang Alkitab Oke Lang, bantukan bacakan Lang. Ibrani 7 ayat 25 sampai 27 Lang. Minta tolong Lang. Lang, adikku sing ganteng. Cek coba diulang Cek Mas. Ira tuh. Ibrani 7 Bentar. Tadi saya ambil kitab. Ibrani 7 ayat 25 sampai 27. Ibrani 7 ayat 25. Ya, sampai 27. Oke, saya baca ya. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab Lanjut. ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Yaitu, boleh saya bertanya sebentar? sebentar dulu, ini sampai 27 Om. Oke baik. Yaitu yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Silakan Om Erik. Itu ayatnya salah kok Lang. Salah nggak kata-kata? Coba diulangi pelan-pelan. Nanti aku stop ya. Coba ini salah Lang. Ulangi Lang. 25 Oke, dulu. baik. Ibrani 7 ayat 25. Itu juga menyelamatkan orang yang sempurna. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang. Stop, keliru. Nggak semua orang. Beberapa orang Lang itu langsung bener Lang. Beberapa orang Lang, bukan semua orang Om di sini, nggak ada beberapa Om. Bukan Lang, bukan orang-orang yang sudah dipilih lagi. Semua itu, orang, oh, nggak beberapa kok. Oh. Atau kacamata saya salah, coba saya ganti kacamata dulu. Coba Lang. Kaca pembesar. Saya pakai kacamata loop ya, saya pakai kacamata loop ini. Coba. Baca ulang lagi. Itu pakai TB2 ya? Sorry, maaf. Sebentar dulu Om, saya pakai kacamata loop ini. Ya. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang. Loh, masih semua orang ini Om? Enggak Lang, itu beberapa orang Lang yang sudah ditakdirkan Lang. Loh, apa saya kacamata loop saya salah ini Om? Saya ganti lagi kacamata loop yang... Astaga, aku mau tengah. Pendek. Boleh. Sebetulnya yang menyelamatkan Kristus atau gereja? Itu kan pertanyaan memisah itu.
Betul bisa sekali. dipisah. Itu mengkait Om, Kristus dan gerejanya. Karena gereja adalah suatu sakramen Om. Dan rahmat Allah itu di dalam sakramen gereja itu Om. Lah itu makanya dia membuat pernyataan sudah memisah. Saya tidak mau terjebak di dalam pertanyaan iblis Om. Sepurane Om, mohon maaf. Oke. Itu Om. Sebentar. Dalam kaitan, sorry saya bertanya lanjut ya, biar saya nggak lupa, dalam otak saya jalan juga. Ini bukan untuk mengetes tapi pemahaman aja biar saya juga paham. Dalam konteks ayat 25 selanjutnya itu, sebentar tadi di mana? Semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Semua orang yang oleh Dia berarti orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus dan percaya dan mau diselamatkan seperti itu. Ya. Yang That's mau right. menerima, yang Betul. mau menerima